أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أظلمت أمتي الدنيا وزئت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تساقط أمتي سقطت من عند الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak hadirin jemaah salat maghrib yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini telah anugerahkan nikmat yang begitu besar kepada kita semua, yakni barusan kita dengan nikmat dimudahkan kita bisa menjalankan salat maghrib dengan berjamaah waktu di masjid di mana ada dikumandangkan. Nah, sama-sama yakini disempatkan pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena kita sehat, bukan karena kita luang waktu, bukan karena kita dekat dengan masjid, tapi semata-mata yang mutlak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin yang mulia, dalam satu hadis diceritakan jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan beribu-ribu jenis makhluk ya. Ada ulama yang mengatakan 18 jenis makhluk, ada juga yang dalam hadis itu yang mengatakan 180 makhluk jenis. Ada yang dari ribuan jenis makhluk yang hakikatnya selain daripada manusia, semuanya untuk manusia. Diciptakan apa saja itu bentuk makhluknya, hakikatnya adalah untuk berkhidmat kepada manusia. Kenapa terjadi yang namanya makhluk ini artinya selain daripada manusia yang tadinya tidak ada diadakan oleh Allah, pada ujungnya untuk ditiadakan. Allah SWT menciptakan binatang-binatang yang tadinya tidak ada Allah adakan, ini ujung-ujungnya untuk ditiadakan. Dan binatang ini artinya diciptakan oleh Allah untuk melayani atau berkhidmat atas kebutuhan manusia, keperluan manusia. Diciptakan ikan-ikan di lautan, beribu-ribu jenis ikan, bahkan bertonton tiap hari diambil oleh orang nelayan artinya. Ini pun ciptaan oleh Allah SWT untuk berkhidmat kepada manusia. Kenapa Bapak yang mulia? Karena pada maksud daripada Allah SWT ciptakan manusia ini ya, makhluk ini adalah untuk supaya manusia ini mudah mengenal Allah, supaya manusia ini mudah beriman kepada Allah, sehingga apapun yang diperlukan manusia, yang dipentingkan untuk manusia, maka Allah mudahkan. Yang pertama, Allah SWT menciptakan manusia ini ya, dalam hadis katakan disebut ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum bil akhirah. Dunia ini ciptaan untuk antum itu manusia, tapi wa antum khuliqtum bil akhirah, dan kamu diciptakan bukan untuk dunia ini, nah, tapi untuk kehidupan akhirat. Jadi Bapak yang mulia, hakikatnya kita ini diciptakan oleh Allah bukan untuk pekerjaan kita, bukan untuk pertanian kita, bukan untuk ladang kita, bukan untuk bisnis kita, termasuk bukan untuk istri dan anak kita, tapi hakikatnya yang pertama Allah SWT menciptakan manusia adalah untuk kehidupan akhirat. Sebab apa Bapak yang mulia? Manusia ini yang tadinya tidak ada, Allah adakan syariatnya pernikahan ibu bapak kita. Kemudian kita lahir ke alam dunia, 60-70 tahun kita hidup di dunia. Dari itu kita ini mati ini hanya pindah saja Pak, pindah alam. Proses perbedaan manusia dari alam dunia menuju akhirat, pintunya ada kematian. Setelah itu kita ini akan abadi selama-lamanya. Yang pertama kita diberikan Allah SWT atau udah hidup. Yang kedua, ad-dunya khuliqat lakum wa antum li ajri. Dunia itu ciptakan untuk kamu manusia, tapi wa antum li ajri, dan kamu ciptakan adalah untuk mengenal Allah SWT, untuk beriman kepada Allah SWT. Maka Bapak yang mulia, atas sepertinya perkara ini Allah SWT hantarkan ribuan nabi dan rasul datang kepada manusia, datang kepada kaumnya, datang kepada umatnya, hanya untuk mengingatkan dua perkara ini Bapak yang mulia.
pertama dikenalkannya kepada Allah SWT, yang kedua dikenalkan kepada kehidupan akhirat. Bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya bukan di sini, kita ini dalam rangka perjalanan. Di manusia ini sifatnya pindah-pindah kata ulama, dari mulai alam ruh, ya, kita pindah ke alam rahim 9 bulan 10 hari, yaitu kita pindah ke alam dunia, hijrah. Di alam dunia ini hati-hati, kita juga akan hijrah lagi kemana? Ke alam barzah. Setelah di alam barzah, ada sebuah yang mengatakan umur hari kiamat itu 40.000 tahun, ada yang 50.000 tahun, macam-macam. Dan kita akan pindah ke alam mahsyar. Alam mahsyar ini dia seluruh manusia semenjak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir datang hari kiamat ngumpul. Kita akan berjamaah di alam mahsyar. Dalam rangka apa? Menuju alam hisab. Kita akan menuju alam hisab. Setelah menuju alam dan setelah berada di alam mahsyar, kita akan masuk ke alam hisab. Seluruh amal-amal kita baik dan buruk akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Setelah itu Bapak yang mulia, kita juga akan pindah menuju alam sirat. Nah, setelah di alam batin para ulama mengatakan fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Setelah sebelum manusia masuk ke dalam neraka dan sebelum manusia masuk ke surga, barulah cerita manusia ini akan beres. Nah, akhirnya kehidupan yang dari mulai alam barzah, alam mizan, alam mahsyar, alam mizan, dan alam sirat, lagi itu akan masuk ke alam surga atau neraka, itu ditentukan di kehidupan dunia yang sementara ini, Bapak Ibu. Maka Allah SWT hantarkan agama ini adalah satu-satunya jalan agar bagaimana manusia ini sukses dunia yang sementara, akhiratnya selama-lamanya. Ini diulang-ulang oleh para alim ulama. Orang-orang tua kita mengulang supaya kita yakin, Bapak Ibu. Di sana-sana ini menganggap dunia ini tempat kegagalan atau tempat kesuksesan. Dan wujudnya agama ini Bapak yang mulia, kita akan memahami agama ini artinya Nabi telah berusaha. Dulu sahabat orang-orang jahil, orang-orang penyembah berhala. Tapi ketika buat usaha bersama baginda Rasulullah SAW, agama telah sempurna dalam kehidupan para sahabat. Artinya sehingga sahabat ini orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan sahabatlah contoh kehidupan masyarakat yang telah mengamalkan agama secara sempurna sehingga sahabat ini sukses dunia dan akhirat. Maka pada pengajian Bapak yang mulia, kita sama-sama hadir di majelis ini bukan untuk mendengarkan ceramah yang hebat-hebat, pidato yang bagus-bagus, bukan, tapi kita sama-sama berpikir, Pak. Karena sunnah yang paling tertinggi dalam dunia adalah sunnah sarirah. Fikirnya memikirkan bagaimana si diri kita, keluarga kita, dan masyarakat, seluruh manusia seluruh dunia ini selamat dari karena murka Allah, masuk dalam surganya Allah. Inilah yang dikatakan kata Nabi, tafakkur sa'afiddin khairu min ibadati sittin aw sab'ina sanah. Berpikir satu agama ini adalah maka lebih baik daripada ibadah sunnah 60-70 tahun. Kenapa dia? Sehingga umat ini dimuliakan oleh Allah SWT dibanding umat-umat terdahulu. Padahal umat ini umurnya pendek-pendek ya, 60-70 tahun kalau umat terdahulu bisa ribuan tahun. Nabi Nuh saja ternyata dakwahnya saja 950 tahun, Pak. Umurnya di atas 1000 rata-rata, 1200, 1300. Kaum Bani Israel rata-rata 450, 600 tahun. Tapi tidak nas oleh Allah khairu ummah yang terbaik. Tapi umat akhir zaman ini umat-umat yang umurnya pendek-pendek dan yang dia dinas oleh Allah umat yang paling mulia. Kenapa dia? Karena umat ini mempunyai tugas sebagaimana tugas Nabi, yaitu melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah SAW. Bagaimana supaya agama ini wujud dalam diri dan keluarga dan seluruh manusia sampai manusia terakhir sebelum datangnya kiamat. Inilah Bapak yang mulia. Maka
dikirim lagi semua ini adalah untuk perkara ini. Jadi mengingatkan kepada kita bahwa tugas umat adalah ada dua, ibadah dan dakwah. Ibadah dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah, ibadah dalam rangka melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah SAW. Kenapa dia bilang? Karena Nabi Muhammad sudah jelas oleh Allah, sudah khataman nabiin, nabi yang akhir. Jadi Allah telah berjanji walaupun umat dalam keadaan rusak apapun bentuknya, imaniyahnya, ubudiyah, muamalah, masyarakat, suasana masyarakat di mana-mana, Allah SWT akan turunkan nabi lagi. Jadi kalau ada orang yang sekono-kono ngaku dapat wangsit, dapat wahyu, ini bohong Pak. Karena Nabi sudah dinasihati Allah SWT menjadi nabi akhir zaman. Tapi tugas beliau ini belum beres. Gitu. Sehingga sahabat-sahabat ketika sudah masuk Islam langsung dia buat dakwah. Karena dia meyakini dia mempunyai tugas yang sama. Gitu. Kita pun demikian Pak, Masya Allah. Maka kalau ada istilah kata guru saya, sholat wajib, mengajak orang lain lebih wajib, tapi mau dan tidaknya bukan wajib kita. Karena mau dan tidak ini urusan dia dengan Allah, urusan dia dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya perkara ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman pada kita sehingga kita ini diberikan kesabaran Allah Subhanahu wa taala mau meluangkan waktu, mengorbankan harta diri untuk memperjuangkan agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima majelis ini. Saya mohon ampun kepada semuanya, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tutup di akhir dalam dua kalimat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.